Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ataupun mungkin gebetan dari Sagittarius ya. Ini terkhusus untuk meluluhkan hati dari Sagittarius ya, ataupun bagaimana cara mendapatkan simpati dari Sagittarius ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa kalian ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, berikan energimu ya, kita langsung saja ya. Cara mendapatkan simpati dari Sagittarius ya. Jadi bagaimana supaya kamu bisa mendapatkan hatinya ya, rasa cintanya, ataupun dia kalau simpati itu kayak gimana ya? Ada rasa tertarik mungkin ya, seperti gitu. Dari Sagittarius ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, entah Sagittarius ya ataupun yang mendengar ini ya, ataupun ini lebih terkhusus pada gebetan Sagittarius atau orang yang ingin mendekati Sagittarius. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan orang-orang yang terkoneksi denganmu ya, atau Sagittarius sendiri ya. Sagittarius itu orangnya keras ya untuk dirimu, jadi jangan terlalu keras-keras juga terhadap dirinya. Ya, saya lihat di sini ada ribut-ribut ya. Pokoknya intinya kamu ribut, dia ribut. Kamu diam, dia ribut, tapi nanti dia diam lagi. Tapi kamu ribut terus kayak enggak berhenti, ya sudah, sama, itu anggap aja itu kamu memancing amarah ya. Ini energinya pasrah ya. Lidahnya tajam soalnya, kamu gak bisa berdebat dengan Sagittarius ya. Maaf ya kalau Sagittarius merasa tersinggung ya, tidak, tetapi ini untuk orang-orang yang terkoneksi denganmu supaya dia tahu karakter kamu Sagittarius ya. Lidahnya tajam setajam silet ya, suka. Jadi kalau kamu dengan Sagittarius, kamu harus melatih mentalmu, karena Sagittarius itu mentalnya kuat. Dia merasa bahwa orang-orang yang akan dia hadapi atau orang-orang yang mungkin bersamanya nanti itu hampir mirip-mirip mentalnya sama Sagittarius, padahal sebenarnya tidak. Tetapi dia berpikir atau tolak ukurnya pada dirinya, yang mana biasa aja, saya bicara begini biasa aja kok menurut saya, tapi orang lain merasa bahwa wih kok kasar sekali ya, ataupun kok nggak punya hati ya, kok kayak terlalu polos ya, sampai-sampai menyakiti hati orang secara sengaja. Ini menurut dia, padahal Sagittarius biasa aja gitu. Jadi kalau kamu mau mendapatkan hati Sagittarius, kamu harus mentalnya kuat, sekuat baja ya, dan mulutnya itu setajam silet, atau ya ibaratkan kayak pedang ini ya, tajam ya, bisa menusuk ya. Jadi tahan-tahan perasaan aja ya. Tetapi di balik itu Sagittarius sangat baik ya. Dia mau yang terbaik. Bukan berarti mulutnya tajam asal bicara ngebacot, tidak ya. Tetapi Sagittarius itu memang bicara itu ada alasannya, walaupun mungkin pedas ya.
tetapi di balik itu niatnya baik. Contohnya, kamu itu kok pemalas sekali sih? Karena dia mau kamu sukses. Kalau Sagitarius tidak ingin kamu sukses, dia diam. Betul tidak Sagitarius? Ketik di kolom komentar. Selama kamu masih bersama Sagitarius ya, dan Sagitarius itu masih ngebacot dengan dirimu, berarti aman. Selama kamu marahan ya, tetapi dia masih ngebacot ya, masih cerewet, berarti aman. Ya. Tetapi kalau Sagitarius sudah diam, berarti itu dia sudah nggak mau, dia capek lelah. Karena Sagitarius orangnya tukang menghindar dari masalah. Jadi kalau dia sudah menghindarimu dari masalah, ya berarti dia sudah nggak suka, dia sudah nggak mau, dia udah capek, dia udah lelah, udah nggak mau berurusan dengan kalian. Jadi bahagialah kalau dia masih cerewet ya. Jadi seperti gitu ya. Dan untuk mendapatkan simpati dari Sagitarius itu kamu harus bisa lebih tulus, lebih up terhadapnya. Jangan kamu jual mahal. Kamu jual mahal ke Sagitarius, dia pergi, see you goodbye. Walaupun dia sayang, walaupun dia cinta, dia akan pergi. Kenapa? Sagitarius menuntut kenyamanan. Ya, jadi kalau kamu mengambil hati dari Sagitarius, kamu yang harus mengibah. Seakan-akan kamu yang harus penuh drama. Ya memang seperti gitu, karena Sagitarius juga orangnya penuh drama. Ya, seakan-akan macam contoh ya. Ini lagi marahan, tetapi pada saat marahan dia selalu memberikan senyum kepada orang lain, seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu. Padahal dia lagi marahan dengan kamu, tapi dia berusaha kayak profesional ya, untuk tidak menunjukkan dia lagi marah sama seseorang. Dia selalu menebarkan senyum karena dia pintar drama. Ya, profesional kalau kerja gitu ya. Sama dalam hidupnya juga dia penuh dengan jangan dong kamu lihatin rasa cuekmu ke orang lain, atau rasa sedihmu atau rasa senangmu terlalu gembira bagaimana, ya biasa aja, stabil aja gitu ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan Sagitarius, kamu jual-jual mahal, dia pergi ya, karena Sagitarius itu orangnya nggak mau terlalu pusing dengan orang-orang yang angkuh, atau itu menurut dia ya. Dia mau mendapatkan sosok yang ibaratkan pengemis cinta untuknya. Waduh, dan memang seperti gitu. Ya, maaf ya, bukan berarti saya bicaranya agak sedikit gimana, tapi karena sesuai tema ya, jadi untuk mendapatkan simpati Sagitarius ini ya harus memang perlu kerja keras. Karena Sagitarius untuk mendapatkan atau maksudnya gini, dia tuh orangnya bergaul dengan siapapun, tetapi untuk bisa dekat itu susah. Ya, susah. Dia lebih banyak sendiri dibandingkan banyak teman, tapi toksik. Dia nggak suka, atau teman yang agak sedikit. Ya sebenarnya kalau dibilang toksik ya Sagitarius mirip-mirip juga ego ya. Kadang-kadang malah dia bisa tertular toksik dari orang itu, atau bahkan Sagitarius sendiri yang menjadi toksik untuk dirinya sendiri dan menularkan ke orang lain. Karena banyak pergaulan ya. Karena kalau Sagitarius dibilang sombong, dia bisa sombong. Kalau artinya gini, dia mendapatkan sahabat sombong, dia akan sombong. Dia mendapatkan teman yang tulus, dia akan tulus. Ya. Jadi ini yang sama. Kalau kamu mendapatkan Sagitarius, kamu yang harus mengemis cinta, supaya Sagitarius mengemis cinta pada dirimu. Walaupun memang agak jual-jual mahal, tapi nanti pada saat kamu sudah dapatkan hatinya, dia akan mengemis cinta, dia akan sayang kamu lagi ngapain, dia yang akan begitu. Tetapi pada saat kamu belum menggapai dia, belum mendapatkan dia, ya jangan harap dia mengemis cinta. Enggak, kamu yang mengemis cinta dulu. Ya. Betul kan Sagitarius? Banyak yang bilang, Kak Ica, tebakannya betul, ramalannya benar untuk Sagitarius. Ini bukan bicara ramalan, ini bicara psikologi. Ya, saya nggak pernah mau kayak mistik-mistik gitu ya. Saya membawa ke psikologi, dan memang seperti gitu untuk Sagitarius ya. Bukan orang bilang tebak-tebakan, nggak ada tebak-tebak cap cip cup ya. Ini bicara astronomi ya, dan memang karakter manusia untuk khususnya Sagitarius ya, untuk perhitungan-perhitungan ya sama, semuanya rata-rata seperti gitu ya. Jadi kamu yang harus bisa lebih banyak mengalah untuk bisa ini kan kita bicara bukan pada saat kamu bersama Sagitarius. Ini ibaratkan kamu belum mendapatkan Sagitarius, jadi agak sedikit susah, memang agak sedikit harus berjuang untuk mendapatkan dia.
Makanya saya bicara ini agak sedikit tajam, agak sedikit penekanan, agak sedikit saya kasih tahu yang jelek-jeleknya Sagittarius supaya pada saat kamu bersama Sagittarius kamu nggak kaget, wah ternyata Sagittarius ada sifat jeleknya tuh, wah ternyata Sagittarius begini tuh, wah kaget langsung. Yang dimana tadi saya bilang dia penuh drama. Di awal mungkin kamu lihat dia baik ya, karena dia hanya menunjukkan yang baik-baiknya saya, tapi pada saat kamu sudah di dalam kamu akan kaget, karakternya sangat egois. Ya, karena dia nggak mau kalah, dia berjiwa petualang, dia berjiwa kompetisi. Kamu yang tadi saya bilang ya, dia bersahabat dengan siapapun, kalau dia sombong, dia akan lebih sombong. Kamu pamer uang 5 juta, dia akan kasih, oke, besok saya akan bagaimana caranya supaya saya dapat 5 juta juga. Kompetisi. Jadi itu yang saya bilang, kamu berbuat baik, dia akan jauh lebih baik. Kamu buat jahat, dia akan jauh lebih jahat. Jadi sesuai dengan apa yang kamu lakukan kepada dirinya. Sekarang kebanyakan orang bilang, Sagittarius itu egois. Kenapa? Karena pasangannya juga egois. Jadi Sagittarius juga akan seperti gitu, tertular. Tidak bisa orang bilang begini, Sagittarius, kamu ibaratkan kalau firman ya, banyak gereja, banyak sholat, atau ke vihara, atau ke kelenteng ya, ataupun mungkin ke pure. Tetapi dia realistis. Tidak bisa kita bilang ibaratkan air susu dibalas air tuba, ataupun kebaikan dibalas kejahatan dibalas dan kebaikan gak ada. Dia realistis, kejahatan dibalas dan kejahatan menurutnya ya. Kebaikan dibalas dan kebaikan, ataupun mungkin kalau seandainya dia tidak mau membalasnya, dia serahkan ke semesta, tapi dia akan mundur, dia akan pergi menjauh. Tetapi ingat, hatinya itu mendoakan kamu yang jelek-jelek loh. Jadi hati-hati, karena tadi saya bilang mulut Sagittarius itu mulutnya agak sedikit pedas ya. Jadi untuk kamu bisa mendapatkan simpati dari dia, kamu harus banyak-banyak bersabar, harus juga banyak-banyak mengalah ya. Dan apa ya kalau dibilang ya, pokoknya intinya kamu yang harus bisa sabar-sabar aja sama Sagittarius ya. Selama kamu bisa mendapatkan Sagittarius, kamu akan mendapatkan ibaratkan kebahagiaan. Cuman ya itu agak sedikit harus sabar ya. Contohnya kalau kamu sudah dapat Sagittarius ya, pertama dia akan memberikan hatimu untuknya. Kenapa? Karena dia untuk dekat orang itu susah. Walaupun mungkin kondisinya saya akan memberikan hatiku kepada siapapun, tapi untuk dekat klop itu susah. Pasti dia akan kembali pada dirimu, ataupun malah dia kangen. Mungkin pada saat ketemu kamu nanti akan kayak macam, ini Sagittarius marah mulu, cerewet. Tetapi pada saat dia jauh dari dirimu, ya dia akan, sayang saya kangen. Nah itu ya, nggak tahu ke Sagittarius ya, karena orangnya nggak konsisten. Contohnya, saya kangen, tiba-tiba ketemu dia udah bosan, saya nggak mau deh. Atau mungkin contohnya, oke kangen ya, oke kita pergi yuk jalan. Ujung-ujungnya dia, saya nggak mau deh, saya sakit perut, saya sakit kepala, sakit ini, sakit itu, banyak alasan. Jadi tidak konsisten. Makanya tadi saya bilang, kamu untuk bisa mendapatkan hatinya harus bisa sabar ya, seperti gitu. Dan agak sedikit sembrono ya, suka pelupa, maksudnya taruh barang dimanapun, ya pokoknya intinya nggak teratur ya, apa ya kalau dibilang, ya pokoknya intinya seenak dia aja. Jadi untuk mendapatkan hatinya ya, kamu kalau macam contohnya pembersih ya, jangan kamu berharap Sagittarius mau bersih-bersih sampai higienis sekali. Dia tidak, dia santai, selama masih bisa dilihat bagus ya sudah begitu ya. Jadi jangan kamu berharap Sagittarius itu akan bersih 24 jam ya. Malah dia kalau di rumah, malah saya lihat di sini pemalas mandi ya. Jadi kamu jangan kaget ya. Jadi Sagittarius itu kalau seandainya Sagittarius ibu rumah tangga, mungkin dia mandi sehari sekali, ataupun mungkin besoknya baru dia mandi ya. Makanya Sagittarius itu lebih senang kalau keluar. Kenapa? Karena setidaknya bersih-bersih. Contohnya kalau karir ya, bersih-bersih dikit ya. Kalau di rumah tuh nggak bersih dia. Ada yang tanya kemarin, Kak, pasangan saya Sagittarius, tapi kok dia itu orangnya pengkotor sekali ya. Ataupun dikasih tahu langsung cepat marah ya. Memang seperti gitu. Makanya tadi saya bilang kamu yang harus lebih sabar ya. Dia cepat tersinggung ya. Jadi kamu jangan atur dia. Apalagi kalau bicara soal keuangan ataupun apapun, dia bisa mencari uang. Jadi kamu jangan mengatur dia untuk bisa
jangan boros, jangan ini. Dia stres kalau nggak bisa, apa yang dia inginkan tidak bisa terpenuhi. Ya, contohnya dia sudah dapatkan uang, tiba-tiba kamu bilang jangan makan-makan, nanti gendut. Sedangkan dia mau makan, dia nggak bisa, dia harus makan. Ya, dan pada saat dia beli kamu marah, ya dia nggak bisa. Ya mendingan dia makan atau dibandingkan sakit, ya. Karena Sagitarius itu cepat stresnya itu kemakan. Jadi kamu jangan kaget kalau Sagitarius tiba-tiba makannya banyak, ya. Itu berarti dia lagi stres. Jadi kamu yang harus bisa mengerti akan dirinya, ya. Kadang-kadang dia niat diet, tetapi pada saat niat makan itu bisa banyak kali. Mungkin kamu bilang, ih tadi barusan 2 jam udah makan bakso, terus makan cemilan, 1 jam berikutnya lagi makan nasi padang. Ya suka-suka dia. Tetapi pada saat dia lagi konsentrasi, dia bisa sampai gak makan. Jadi ya mut-mutan. Jadi kamu jangan kaget, ya. Dia orangnya suka pelupa, ya, tidak teliti, terus boros, tidak sabaran, ya. Tetapi dia energik. Dia selalu ada di pokoknya jiwa petualangnya tinggi, ya, suka hal-hal baru, yang mana contohnya kalau kamu bawa dia ke tempat yang belum dia suka, belum pernah dia pergi, dia akan mau pergi walaupun itu tempatnya agak sedikit bagaimana, entah jelek atau apa, pokoknya intinya dia punya rasa ingin tahu. Jadi kamu tuh yang harus bisa menciptakan suasana baru, tempat baru, supaya dia mau ikut dengan dirimu. Kalau kamu bilang kita pergi ke tempat itu, besok lagi tempat itu terus, jangan, harus tempat ini, di sana, di situ, di sini. Gitu ya. Kalau tempat itu aja, wah dia bosan, dia malah enggak deh. Tapi pada saat macam contoh, kita ke tempat A, besoknya tempat B, besoknya tempat C, wah dia senang sekali tuh, dia langsung, malah dia mungkin langsung telepon, mau kemana lagi nih, yuk kita pergi. Tapi kalau kamu membosankan, ya dia pergi. Dia nggak suka orang membosankan. Dia suka dia kan berjiwa petualang, jadi dia mau mendapatkan juga orang-orang itu yang berjiwa petualang, bukan anak rumahan atau mengekang, ya. Terus dia mau kebebasan, jadi kamu jangan melarang-larang dia. Selama dia masih memberikan yang terbaik untuk dirinya dan dirimu, selama itu masih wajar, ya nggak apa-apa, ya. Jadi selalu mengerti akan dirinya, ya. Ini orang-orang Sagittarius ini nggak terlalu juga mau kamu yang harus rapi-rapi amat, karena dia merasa bahwa dia ukur dari dirinya kan. Terus yang penting kamu wangi, dibilangnya enak-enak dipandang, ya sudah. Nggak stylish juga nggak apa-apa, yang penting kamu nyaman, nggak ribut, ya. Terus nggak cepat tersinggung, ya. Seperti gitu, supaya dia kan orangnya cepat bosan. Jadi kalau macam kamu yang duduk diam di tempat, ya, monoton, itu dia nggak suka, ya. Kadang-kadang malah dia bersamamu, tiba-tiba 5 menit kemudian dia sudah pergi, menghilang. Dia pergi dengan sahabatnya yang lain yang penuh dengan warna. Kamu cuman hitam putih. Ya maunya segitu, ya. Jadi hidupnya tuh penuh dengan warna, jangan hitam putih doang. Ini udah zaman now, bukan zaman tempo dulu, ya. Betul tidak Sagittarius, ya. Jadi kalian yang harus bisa mengerti dia, karena egonya tinggi, ya. Untuk bisa mendapatkan simpatinya, yaitu kamu yang harus bisa lebih mengalah, harus bisa lebih sabar, ya. Terus banyak senyum, berjiwa petualang, dan bisa menciptakan suasana yang harmonis, ya. Yang tadi saya bilang, dia selalu gembira, tertawa, ya. Kamu yang harus bisa menciptakan dunianya untuk bisa penuh dengan keceriaan, penuh dengan warna, ya. Jadi seperti gitu, ya. Untuk bisa mendapatkan simpati Sagittarius. Jadi taburlah kebaikan supaya kamu bisa mendapatkan kebaikannya. Kamu tabur keburukan, dia akan membalasnya dengan keburukan, ataupun kalau memang dia tidak membalas, ya dia pergi meninggalkanmu. Walaupun mungkin dia sayang kamu, dia cinta kamu. Ya, jadi kamu yang lebih up terhadapnya dulu. Kalau kamu berharap Sagittarius yang up terhadap dirimu, nggak mungkin. Dia egonya sangat tinggi, gengsinya sangat tinggi. Ya, jadi makanya saya bilang kamu yang lebih up. Selama kamu berjuang untuk Sagittarius dan dia tahu niat kamu tulus, ya, dia akan tetap menjagamu, membahagiakanmu. Tetapi pada saat dia tahu bahwa ternyata kamu modus,
dia akan pasrah, menyerahkan ke semesta untuk pembalasannya, biar semesta yang membalas. Karena dia hanya memberikan maaf, itu aja. Ya, kalau seandainya dia dizolimi ya, ataupun dihianati, ataupun dimanfaatkan, dia orangnya udah, harta itu bisa saya cari kok. Ya, karma nanti kamu yang mendapatkan karma aja dari semesta. Saya orangnya santai aja, dia begitu. Jadi dia tuh orangnya kadang-kadang hanya bisa mendoakan mendoakan yang baik dan mendoakan yang buruk sesuai dengan apa yang kamu lakukan ya. Jadi hati-hati juga dengan Sagittarius ya, karena kadang-kadang Sagittarius ini orangnya itu empet ya, empet atau empite ya, kebanyakan. Jadi hati-hati karena omongannya kadang-kadang bisa terwujud. Jadi kamu Sagittarius yang mendengar saat ini ya, hati-hati dalam ucapan. Makanya tadi saya bilang mulut kamu itu tajam ya, jadi hati-hati. Apalagi kalau sumpah-sumpah ya. Nah ini hati-hati karena terkadang bisa jadi kenyataan, karena orang-orang empate itu ya ibaratkan mulutnya itu doa yang sangat langsung pada saat dia lagi tertekan ya, ataupun mungkin lagi emosinya lagi betul-betul marah ya, bisa terwujud. Jadi hati-hati Sagittarius ya. Jadi kamu yang terkoneksi dengan Sagittarius ya juga hati-hati ya, jangan kamu bikin dia marah, dia sumpahin kamu, wah repot itu ya. Oke, itu ya yang saya lihat ya untuk dari kalian dari Sagittarius yang terkoneksi dengan Sagittarius ya, untuk bisa mendapatkan hatinya. Semoga resonate dan ya semoga bermanfaat juga. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.